Baik, pada kesempatan kali ini materi yang saya pilih adalah ikatan kimia dikarenakan menyesuaikan dengan yang sedang berjalan. Jadi materi yang sedang berjalan adalah berjudul ikatan kimia. Akan saya membuat untuk saya share. Baik, jadi yang sudah saya ajarkan ikatan kimia ini ada beberapa. Yang sudah berjalan adalah ikatan ion, sudah diajarkan di sebelumnya. Atau kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kenapa kok ada ikatan kimia, pada dasarnya unsur itu tidak bisa berdiri sendiri karena cenderung tidak stabil. Jadi dia membentuk ikatan adalah agar stabil, ada ikatan kimia. Selanjutnya saya bagi menjadi ikatan kimia, ada ikatan ion, sudah kami sampaikan sebelumnya. Jadi untuk kesempatan mendatang di bagian B, kami fokus pada ikatan kovalen, bukan ikatan logam ataupun ikatan ion, karena ikatan ion itu sudah sesuai dengan kompetensi dasarnya membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitan dengan sifat zat. Itu kompetensi dasarnya sangat banyak. Yang kami ambil adalah ikatan kovalen. Indikatornya harapannya dalam 3 jam pelajaran itu siswa dapat mengetahui proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 melalui contoh-contoh sederhana yang ada di LKS. Nanti LKS-nya kita menggunakan elektronik, jadi bukan LKS print, sehingga anak bisa mengerjakan secara online. Yang kedua, menganalisis senyawa kovalen yang tidak mengikuti kaidah oktet. Kaidah oktet itu sudah kami sebutkan di awal, bahwasannya untuk mengikuti konfigurasi gas mulia, dia harus memiliki elektron valensi 8. Itu sudah mendapatkan pengetahuan besar tersebut. Mungkin dari itu Bapak-Bapak, keadaan stabil ya, setiap unsur untuk bisa mencapai keadaan stabil kan bisa melepas, menerima, dan memakai bersama. Nah itu nanti dibawa anak-anak untuk menuju ke persepsinya, karena ketika pembentukan ikatan ionik, untuk membentuk ikatan kan ada unsur yang melepas sama menerima elektron. Bagaimana kalau ikatan kovalen itu bisa terbentuk? Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, mungkin nanti ketika kegiatan inti Pak Fafa bagaimana mengarahkan anak-anak untuk bisa menemukan prosesnya pembentukan ikatan bersama, baik itu pemakaian secara elektron tunggal, atau 2, atau rangka 3, bahwa ketiga-tiganya adalah aturan oktet atau duplet. Kalau itu nanti mau dibawa ke kovalen, polar atau non polar, di LKS-nya berarti nanti harus ada yang 0. Pak Bapak harus disiapkan seperti itu untuk yang menuju ke ini. Mungkin sementara itu Bapak-Bapak dari tujuan ke persepsi kegiatan inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup bagus karena ada pembaruan ya, pakai live worksheet. Itu ilmu baru yang bisa kita pakai ya. Mungkin kalau tadi kan perdebatannya persepsi, kalian aja mungkin Pak Bapak bisa di awal itu tampilin dua-duanya, ion sama kovalen, biar langsung bedakan gitu, biar oh ternyata ini itu yang baru itu nggak bisa dipakai ion, ikatan ion. Mungkin seperti itu, biar oh ternyata ada ilmu baru lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ikatan kimia, khususnya nanti Anda akan belajar ikatan yang baru. Kalau kemarin Anda sudah belajar ikatan apa Kak? Ion, betul.
ada unsur yang melepas, ada unsur yang menerima. Pak Opa kan coba ingatkan kembali ke ikatan ionik. Beberapa mungkin juga sudah membaca ikatan kovalen, maka pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan melakukan atau memiliki tujuan 3 hal. Apa yang akan kita lakukan, yaitu kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, beserta contohnya. Anda akan menganalisis senyawa kovalen yang tidak mengikuti kaidah oktet. Yang terakhir, kita akan mengetahui senyawa kovalen polar dan non-polar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih ingat tentang ikatan ion itu apa, Kak? Terjadi karena apa? Atau golongan berapa dengan berapa? Atau terbentuk karena apa mungkin? Sehingga Anda nanti punya bayangan tentang ikatan yang akan Anda pelajari yang lain. Ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron. Baik, kita cek. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Terjadi antara ion positif dan ion negatif ya. Karena kan kalau setelah melepas ionnya jadi apa, Kak? Unsurnya jadi plus ya. Kalau yang menerima unsurnya jadi min. Itu kalau Anda lihat, terus ada yang melepas, ada yang menerima. Kalau Anda fokus lagi pada golongannya, Pak Papa sempat mencatat bahwa ikatan ion terjadi di golongan 1A, 2A, dan beberapa 3A dengan 5A, 6A, 7A. Coba Anda buka lagi. Kenapa? Karena yang cenderung melepas adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan yang cenderung menerima adalah golongan 5A, 6A, dan 7A. Saya punya CA akan bereaksi dengan CL. Kalau Anda lihat, CA memiliki nomor atom 20, konfigurasinya 2882. Menurut Anda cenderung menerima atau melepaskan? Melepas. Oke, kita buktikan. Kalau jawaban Anda benar akan lanjut. Betul, melepaskan. Sebanyak berapa? 2. Oke, Kak Afifah menjawab 2. Kalau Anda jawabannya betul akan lanjut. CL, sekarang karena tadi judulnya adalah pembentukan unsur CA dan CL. CL non-logam memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287. Cenderungnya Menerima. Menerima. Ya, Kak. Oke, menerima sebanyak berapa, Kak? 1. Oke, sebanyak 1. Kalau Anda lihat, kalau jawaban Anda benar, berarti proses yang terjadi CA itu melepaskan 2 elektron, ditransferkan ya ke CL. Artinya kalau CA melepas 2, CL cuma bisa menerima 1. Anda lihat CL-nya yang sebelah kanan 2 ya, yang ada. Sehingga rumusnya kalau Anda lihat, rumus yang terbentuk adalah CA-nya 1, CL-nya 2. Karena CA melepas 2, maka dibutuhkan 2 CL. Maka rumus kimia yang terbentuk adalah CA, CL2. Itu yang pelajaran yang tentang ikatan ionik yang penting. Pak Papa akan bagi kelompok Anda ke dalam beberapa orang ya. Oke, Kak Siska, yang didiskusikan apa Kak Tegar, Kak Nuril, sama Kak Mokni? Coba dicek di WA. Ada 4 hal yang Anda diskusikan. Tentu Anda bisa cerita di situ, Anda bisa menggambarkan apa kalau H ketemu sama CL gimana. Tadi Pak Papa sudah mencontohkan CA ketemu CL. Kalau H ketemu CL gimana? C ketemu CL gimana? C ketemu O gimana? Yang ada di dalam kurung adalah nomor atom. Nomor atom itu fungsinya adalah untuk mengkonfigurasikan, sehingga Anda tahu apakah dia melepas, apakah dia menerima, atau dua-duanya sama-sama menerima, perlu Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ada di WA ya yang didiskusikan? Iya Pak. Siap. Oke, saya ambil satu contoh hidrogen. Kak, hidrogen punya nomor atom 1, Cl punya nomor atom 17. Betul ya? Berarti langkah pertama apa Kak? Langkah pertama Konfigurasi. Oke, hidrogen konfigurasinya berapa kalau masih ingat? 1. Kan nggak mungkin saya isi 2, wong cuman punya 1 biji carbon kan gitu. Ini misalkan Anda harus memasukkan ke kulit-kulitnya. Oke, itu hidrogen. Yang Cl ada 17, berarti dimulai dari 2. terus lanjut Kak. 8.
meter, sisanya 7. Oke. Kalau Anda lihat supaya stabil, apa yang harus dilakukan? Supaya stabil, agar stabil. Ini agar stabil, kalau dilepas makin 0 kalau Anda lepas. Berarti supaya jadi angka 2. Menerima sebanyak berapa? Menerima sebanyak berapa, Kak? Supaya jadi 2. Kok harus 2, Pak? Masih ingat aturan duplet ya? 1, Pak. Menerima 1 elektron. Kalau yang bawah 287 supaya jadi 8 oktet. Menerima, Pak. Menerima sebanyak 1. Ini aturan duplet, ini aturan oktet. Kalau kakak bingung, PPT-nya sudah saya share semalam untuk dipelajari sebenarnya. Oke, sudah ya. Berarti sekarang H gambarnya gimana, Kak, di sekitarnya H? Di sekitarnya huruf H ini ada berapa jerawat, ada berapa tompel? 2, Pak. Tahu dari mana? Dari jumlah itunya, Pak, elektronnya. Ini jumlahnya 1, Kak. Sebelum dia menerima. Oh, belum menerima ya, Pak? Saya kira Kan kondisi asli. Berarti H itu ini ya. Oke, CL ada berapa berarti? 7. Oke. Pertanyaan Pak Fafa, apa yang harus Pak Fafa lakukan agar H itu stabil? Menerima, Pak. Menerima, berarti kan saya gandeng tanpa CL kehilangan, karena kalau CL mbok lepas, CL nggak stabil. Di dalam lingkaran warna oranye sekarang berapa elektronnya, Kak? 1. Alah, di dalam lingkaran ini warna oranye ini, karena ini kan dihitung miliknya H juga, Kak, digunakan bersama, istilahnya gitu ya, tidak ada yang kehilangan. CL berarti supaya stabil Menerima. ngambil atau menerima atau menggunakan ya. Kalau Anda lihat di lingkaran merah sekarang jumlahnya berapa, Kak? Di lingkaran merah 8. Kan sesuai ya. Oktet itu 8, duplet itu 2. Maka gambar ini bisa direpresentasikan, ditulis sebagai H ikatan dengan C. Karena apa? Karena cuma satu pasang. Ini Anda bisa di yang daerah irisan ini ada titik, ada silang. Sampai situ, Kak? Anda coba dengan C, kan? Gitu ya. Oh iya, Pak. Baik. Apa tinggal silakan diskusinya. Sampai apa yang kelompok kalian peroleh? Oh, sudah semua berarti. Nomor 1 HCl kira-kira bisa? HCl itu kan hanya itu melepas 1, CL-nya menerima 1 kan, Pak? Hanya kalau dilepas nggak hilang, Kak? Hilang, Pak, CL. Cuman 1 Anda lepas, berarti 0. Iya. Padahal untuk stabil, aturan duplet supaya mirip helium, konfigurasinya 2, berarti 1 itu malah dilepas atau malah perlu? Perlu, Pak. Gimana, Kak Andika? Perlu 1. Malah memerlukan 1 agar menjadi aturan duplet. Loh, kalau dua-duanya perlu bagaimana, Pak? Itulah berarti ada yang berbeda. Bukan lagi Anda menggunakan yang melepas menerima, tapi coba kalau digunakan bersama gimana gambar? Ada di PPT, Kak, contohnya. Ada kebingungan kira-kira? Yang itu loh, Pak, apa itu yang C itu kan apa itu konfigurasinya 2 sama 4, Pak. Itu melepas boleh ya? Dari HCl bisa. Dari HCl sampai HCl bisa. Apa? H itu melepas. Menerima CL. Menerima 1. Dua-duanya menerima. Iya. Nah, berarti kan ada yang berbeda. Berarti tidak dikerjakan dengan yang ikatan terdahulu. Kalau Anda lihat ya, kita tidak mengerjakan dengan ikatannya ionik, tapi ada ikatan baru yang malah digunakan bersama. Kalau dua-duanya menerima atau dua-duanya perlu elektron itu, Kak, berarti artinya jangan dilepas atau kalau bisa digunakan bersama. Makanya bentuknya kalau Anda lihat gambarnya lingkaran lingkar. Bukan ada tanda plus, bukan ada tanda.
Itu oke, setelahnya akan kita bahas ya. Selamat datang kembali kakak-kakak. Kita tunggu beberapa teman yang belum join. Baik, pertanyaan Pak Papa. Adakah yang mau mulai mencoba untuk Kelompok 5. boleh? Ya, silakan Kak Siska, kelompok 5. Yang nomor 2 Pak. Oh, nomor 2 boleh Kak, silakan. Jadi akan itu pembentukan senyawa dari unsur C dan Cl. C memiliki nomor atom 6, di konfliknya itu 2, 4, sehingga ini yang 4 elektron untuk dan unsur Cl dengan nomor atom 17 memiliki konflik 2, 8, 7, sehingga ia membutuhkan 1 elektron. Biar sama Cl-nya dikali 4 dan senyawa Tunjukkan Kak, kalau lisan teman-teman bingung dan pelan-pelan. Siap. Oh, luar biasa. C konfigurasinya 2,4 pinter sehingga perlu 4 elektron untuk stabil. Cl 287. Lanjutkan Kak. Kak Alia sendiri. akhirnya unsur yang terbentuk, senyawa yang terbentuk kan jadi CCl4 dan C-nya menjadi pusat dengan Cl mengelilingi. Ini apa struktur Lewis yang terbentuk hingga rumus bunyi gitu. Baik. Luar biasa. Kak Alia sudah bisa menjawab CCl4. Terima kasih Kak. Yang bisa Anda peroleh kira-kira untuk soal-soal ini bisa nggak dikerjakan dengan bab yang lama atau tentang ikatan ionik dengan yang cara melepas menerima ini? Nggak semua Pak. Tuh, oke, kita coba kita bahas. Yang nomor 1, kalau Anda lihat ya Kak ya di layar, yang nomor 1 pembentukan molekul HCl. Kalau Anda lihat H itu Kak, kan nomor atomnya 1 nih ceritanya, nomor atomnya 1 itu agar menjadi seperti helium-2 berarti kan dia memerlukan 1 Kak. Tadi di kelompoknya Selina malah dilepas, berarti kalau dilepas kan 0 malah. Cl 287 betul memerlukan 1 elektron agar 8 oktet sama seperti Ar. Kalau Anda lihat yang berbeda apa Kak? Cara menggambarkan ikatannya. Cara menggambarkan ikatannya tidak lagi panah-panah karena tidak ada yang melepas. Dua-duanya perlu Kak, kalau Anda lihat. Dua-duanya memerlukan. Loh, kalau dua-duanya memerlukan apa bisa? Bisa dengan cara digunakan bersama. Contoh kalau Anda lihat hidrogen, saya gunakan warna hijau ya Kak ya. Kalau Anda lihat di dalam hidrogen ini, yang warna hijau ini jumlah elektronnya berapa Kak di dalam yang warnanya hijau? Di dalam warna hijau yakin Anda cuma melihat 1? Karena titiknya ini kan ikut Kak. Titik ini kan ikut di warna hijau. Loh, tapi kan punya Cl Pak, karena digunakan bersama. Kita lanjutkan sekarang ke yang warna merah. Yang ada di dalam lingkaran merah kalau Anda lihat. Ada berapa di dalam lingkaran merah? 8. Diperoleh dari gabungan dari H dan Cl. Hanya memberikan, Cl-nya juga memberikan. Kalau Anda hitung di dalam lingkaran warna merah jumlahnya 8. Nanti karena hasilnya akan berbeda dengan yang nomor 2. Nah, akhirnya Anda belajar bab baru sekarang. Betul? Tidak bisa lagi dikerjakan dengan ion karena tidak ada plus Kak, tidak ada min. Kalau Anda lihat dua-duanya kalau disimbolkan min karena memerlukan. Maka cara mengerjakannya dengan menggunakan lingkaran-lingkaran. Ini saya masih ingat jawabannya Kak Alia, betul. CCl, C ketemu Cl, ternyata C kalau Anda lihat C memerlukan 4 elektron untuk menjadi 8. Cl memerlukan 1 elektron untuk menjadi 8. Jumlahnya tidak imbang. Anda harus berpikir keras gimana supaya caranya imbang. Ya berarti ini cukup dijadikan 1 aja. Ini yang Anda perlu 4. Berarti gambar kayak gini 4 kali. Gambar kayak gini 1 kali saja. Kalau sudah, kalau Anda lihat Kak di situ, C sebagai atom pusat
Kalau Anda bingung, saya beri warna merah, ini punyanya C. C yang warna merah, sedangkan yang warna hitam miliknya CL. Kalau Anda lihat berarti masing-masing CL mendapatkan berapa dari C kan? Mendapatkan 1. Kita beri warna lain kalau Anda bingung. Yang di dalam lingkaran warna ungu, ada berapa sekarang elektronnya? Nah, 8 kan ya? Nah, C sendiri saya beri warna lain Kak. Misalkan Anda pakai hijau. Ya, kalau Anda lihat di dalam warna C, di dalam lingkarannya C itu jumlahnya juga 8. Karena kan dari 4 CL ditambah punya C sendiri. Tapi tidak ada yang kehilangan Kak, tidak ada yang dilepas, tidak. Makanya penggambarannya kan sedikit berbeda. Kalau Anda lihat, oh cara mengerjakannya berbeda sekarang, tidak di plus, tidak di min, tidak dilepas, tidak diterima, tapi digunakan bersama. Seperti yang dijelaskan Kak Selina tadi, C memerlukan 4 elektron karena sudah punya 4 ya. O memerlukan 2 elektron, ini 4 supaya jadi 8, 6 supaya jadi 8. Dua-duanya sama-sama memerlukan, dua-duanya sama-sama butuh, tidak ada yang melepas. Maka bagaimana? Sudah dibocori Kak Sekar rumusnya CO2. Berarti Anda menggambar C 1 kali, menggambar O 2 kali. Di sekitar C ada berapa jerawat? 4 ya, karena Anda tahu elektron valensinya 4. Di sekitar O ada berapa tanda cross atau silang? 6, karena Anda sudah tahu dari situ ya. 6. Pertanyaan Pak Fafa, kenapa kok harus gambarnya gitu? Itu agar semuanya memenuhi oktet Kak. Coba kalau Anda lihat di lingkaran warna biru, atau ungu ini, ada berapa sekarang di dalam lingkarannya? 8 berasal dari gabungan oleh O. Ya, C-nya 4 berupa titik, betul ya? O-nya berupa silang sebanyak 2 di kanan, 2 di kiri. Berarti kan ada 8 oktet sudah terpenuhi. Sekarang kalau Anda lihat yang O Kak, yang O ada berapa? Di dalam lingkaran warna merah 8. 8 kan, silangnya 6, titiknya 2 gitu kan ya. Itu Ya. lingkaran sebelah kiri. Saya bikin warna yang berbeda kalau Anda bingung. Saya bikin hijau. Di dalam warna hijau ada berapa? 8. Nah, berarti kan semuanya sesuai kaidah oktet untuk menjadi stabil. Gambarnya harus lengkap Kak. Jadi kalau Anda lihat seperti ini. Bisa ditulis, yang membedakan apa? Di daerah irisan sekarang berapa pasang Kak? Di daerah irisan, saya sebutnya daerah irisan. Ini. Ada 2 pasang ya, atau 4 elektron. Maka gambarnya sedikit berbeda. Ini kita sebut dengan rangkap 2. Ini kalau Anda lihat. Ini bisa Anda hubungkan. Setiap sepasang elektron yang digunakan bersama, itu merepresentasikan atau menggambarkan satu ikatan. Yang N, yang mau nyoba, silakan. Saya Pak. Boleh Kak, silakan. Kak siapa? Khairul. Khairul, oke. Coba tunjukkan gambar yang pertama. Tunjukkan gambar yang pertama. Oke, Anda hitung di dalam lingkaran kanan ada berapa? Oh iya Pak, kebanyakan yang di 2 Pak. Nah, gitu coba ditipu, diurek-urek langsung di situ aja Kak. Boleh Kak Amin koreksi yang tidak sama yang mana? Ini Kak, kalau Anda lihat N 2 dan 5 konfigurasinya, maka di sekitarnya ada 5 titik. Kenapa Pak Papa mesti senengannya menggunakan titik dan silang? Hanya untuk membedakan miliknya siapa gitu loh Kak sebenarnya. Mau Anda bikin titik semua, silang semua, boleh. N yang kanan semua 5. Berarti agar menjadi oktet kan perlu 3 elektron ya. Masing-masing perlu 3 elektron. Maka cara menggambarkannya kalau Anda lihat, fokus pada lingkaran warna merah. Ada berapa di dalam lingkaran warna merah? 8. Tadi kalau punya Kak Amin pasti jawabannya 10. Karena di sini Kak Amin nambahi gini. Nah, gitu loh maksudnya Pak Papa.
Harapannya Pak Papa titik 2 ini ada tipe gini set gitu, karena kan kelebihan ya. N kan cuma 5. N yang kiri kalau Anda lihat silangnya 3 kan ya. Nah, tadi punya Kak Amin seingat saya gambarnya gini. Nah, ini harapan saya yang ditipu di sini, bukan yang di dalam. Sehingga hasil jadinya ini, kalau Anda lihat inilah yang disebut dengan kovalen rangkap. Nah. Oke, Pak Papa sedikit tambahkan, tidak selalu unsur itu memenuhi oktet, Kak. Oktet tadi berapa, Kak, kalau masih ingat? 8. Coba Anda hitung di lingkaran merah saya. 7 kan ya? Anda hitung di lingkaran kuning saya. 8. Anda hitung di lingkaran ungu saya. 8. Jadi ini saya simpulkan ini 8. Ini 7. Ini 8. Senyawa ini ada di alam, Nak, tapi tidak mengikuti kaidah oktet. Kan oktet harus 8 katanya. Ternyata kalau Anda lihat, ya memang di alam ternyata dia ada tapi tidak mengikuti kaidah oktet. Itu spesies ganjil, jumlahnya cuma 7 ini tadi. Senyawa ini ada di PPT kalau Anda nanti belum sempat mencatat. Kalau Anda lihat yang kedua, kalau Anda lihat senyawa ini, kalau Anda lihat, Anda hitung ini aturan duplet ya, 2. Ini juga 2. Ini 2. Coba kalau Anda lihat di B kira-kira berapa, Kak? Kalau di boronnya? 6. Nah, ini kita sebut dengan oktet tidak lengkap. Oktet tidak lengkap itu kurang dari 8. Nanti di bagian akhir ada evaluasi berupa LKS linknya saya berikan menyangkut yang kita pelajari. Kalau Anda lihat ini kita sebut oktet berkembang. Alasan kenapa disebut oktet berkembang nanti Anda akan tahu. Anda fokus pada P ini, Kak ya. P ini saya lihat. Dalam P ada berapa, Kak? 10. Kalau CL 11. 8. Oke. Kebanyakan. CL-nya 8. P-nya kok 11, Kak? Yang menjawab 11. Coba ditinjau lagi. Oh iya, Pak, bentar. Kak Siska. Yang di P 10 itu kita sebut oktet berkembang lebih dari 8. Tapi senyawa ini ada di alam, tapi menyimpang dari kaidah. Sampai sini, Kak, ada yang mau ditanyakan? Jadi Anda sudah mengenal kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3. Iya, Pak, paham. Ya, nanti kalau belum bisa voice note, bisa kita. Di sisa waktu yang ada, Pak Papa cuma ingin menampilkan kalau Anda lihat berikutnya, kalau tadi Anda sudah mengenal 3, yaitu kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Sekarang Anda juga sudah mengenal yang menyimpang, oktet yang menyimpang dari kaidah oktet. Kalau Anda lihat sekarang ada kovalen polar dan non polar, itu adalah jenisnya. Jadi senyawa kovalen yang dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Kalau Anda lihat cirinya kovalen polar jika memiliki perbedaan keelektronegatifan, yaitu yang sebelah kiri ini. Kalau Anda lihat, ini yang kovalen polar. Dia memiliki momen dipol tidak sama dengan 0. Sedangkan kalau yang non polar itu dia memiliki momen dipol sama dengan 0. Itu ciri pertama. Ciri kedua, kalau Anda lihat, ciri kedua, jika di atom pusat terdapat PeB atau pasangan elektron bebas, itu dia cirinya dari senyawa kovalen polar atau bentuknya tidak simetris terdapat pada atom bebas, itu kovalen polar. Kalau non polar, contohnya yang BH3 tadi, di atom pusat tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, itu ciri dari non polar. Contoh CO2, gas karbon dioksida yang Anda gambar tadi,
Di atom pusatnya tidak ada yang nganggur, semuanya berikatan, itu juga non-polar. Kalau dari percobaan, kalau Anda lihat, kalau dari percobaan, ciri dari kovalen polar adalah dibelokkan oleh penggaris bermuatan yang sudah digosok. Ini gambarnya kalau Anda lihat. Jadi kalau kovalen polar secara percobaan nanti air misalkan, air itu kalau Anda dekatkan ke penggaris yang digosokkan kepala atau ke kain baju, nanti dia akan dibelokkan. Itu ciri dari kovalen polar. Kalau non polar berarti dia lempeng-lempeng aja, alirannya lurus. Contohnya di sini kalau Anda lihat H2O, air. Kalau di sini nanti contohnya kalau Anda lihat yang dikerjakan ke Alia tadi CCl4. Alasannya sama, karena di atom pusat tidak ada pasangan elektron bebas sehingga tidak mudah tertarik ke penggaris bermuat. Semua ada di PPT Kak, itu yang sudah Pak Papa sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau mengambil kesimpulan mungkin apa yang Anda pelajari? Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan, Pak Papa coba review. Anda hari ini sudah belajar yang namanya ikatan kovalen yang berbeda dengan ikatan ion. Ikatan kovalen terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Jenis ikatan kovalen berdasarkan tipe ikatannya ada rangkap 2, rangkap 3, dan tunggal. Berdasarkan kepolarannya ada kovalen polar dan non polar. Tinggal Anda lihat lagi di PPT ciri-cirinya. Terima kasih atas perhatian hari ini Kak, semoga ilmunya yang sedikit bermanfaat. Banyak mohon maaf kalau penjelasannya kurang maksimal. Minggu depan di tryout akan coba Pak Papa review mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa sehat, jangan lupa bermanfaat, tetap bahagia. Itu mungkin dari Pak Papa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari saya, mungkin kita harus bicara dulu masalah mendasar yang dialami oleh anak-anak kita, bukan hanya anak-anak SMA Lab, bukan hanya anak-anak Indonesia, tapi anak-anak di seluruh dunia. Yang pertama, apakah mereka sudah siap untuk belajar secara online? Supaya bisa siap belajar secara online, itu maksudnya apakah selama ini kita menyiapkan anak-anak untuk bisa belajar sendiri? Mungkin Bapak dan Ibu sekarang di Indonesia sedang gencar-gencarnya dikampanyekan Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, Merdeka Belajar. Apakah menurut Bapak dan Ibu-Ibu, anak-anak kita sudah siap untuk merdeka? Ketika mereka dikasih kemerdekaan belajar, apakah anak-anak tahu apa yang harus dilakukan? Apakah mereka sudah punya kemampuan memanfaatkan kemerdekaan itu? Atau maunya seperti biasanya dibimbing oleh Bapak dan Ibu gurunya terus nggak lepas-lepas, tidak mau merdeka? Ini masalah yang dihadapi oleh semuanya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan istilah 4C. Tapi di luar sana, di luar negeri, para ahli sudah menyelidiki itu, mereka mengidentifikasi ada 6C. Mungkin yang kita yang sudah kenal creative innovation, critical thinking, communication, sama collaboration. Dan kita berpikir semuanya posisinya setara. Tapi menurut penelitian ini, menurut buku ini, itu enggak setara. Komunikasi dan kolaborasi adalah landasannya. Bapak dan Ibu hari ini melihat anak-anak masalahnya ada di mana? Apakah ada di konten atau di sini? Kalau saya lihat anak-anak, kalau dari awal secara saya sebagai psikologi anak-anak mematikan layar itu sudah tidak percaya diri. Ya, saya ini kepercayaan diri itu akhirnya, maksudnya ketika punya kemampuan ini, menguasai konten, bisa berpikir kritis, nanti akhirnya pasti percaya diri. Hari ini kita melihat bahwa anak-anak masih bermasalah di sini. Jadi untuk komunikasi dan kolaborasi Bapak dan Ibu, kuncinya itu ada di relasi.
Jadi ketika anak-anak kita harus sadari bahwa mereka dipaksa masuk ke pembelajaran online, dan apakah mereka siap untuk belajar secara online? Ya, misalnya hari ini kita buat kelompok 4 orang Pak Fafa ya. Apakah mereka merasa nyaman dengan teman-temannya? Tapi seperti yang kita lihat, apalagi ketika ada observer, langsung mikrofon saya rusak. Ya, jadi bagaimana melatih kemampuan anak-anak kita belajar online? Mungkin itu PR kita semua sekarang, bukan hanya di SMA Lab tapi juga di Indonesia pada umumnya. Ya, saya juga paham kenapa akhirnya pembelajarannya menjadi penjelasan, karena anak-anak stuck di sini kan, nggak bisa komunikasi, nggak bisa kolaborasi, nggak bisa bekerja sendiri, membahas konten, nggak bisa berpikir kritis, akhirnya harus dijelaskan. Kemarin usulan saya, ini juga sebetulnya juga ada masalah dengan strategi kita. Usulan saya kemarin 1 soal dulu, Pak. Hari ini langsung 4 kan. Jadi misalnya 1 dulu, terus bahas, terus lepas lagi, balik ke sini lagi. Gitu. Tapi itu artinya mereka harus bolak-balik breakout room. Ya, ini juga ada hambatan di kita karena kita zoomnya pakai Zoom yang pendidikan, itu nggak bisa tunjuk co-host kan. Pelajaran kita umumnya berharap anak bisa berpikir kritis dengan sambil belajar konten. Tapi ya hari ini dan juga pelajaran-pelajaran sebelumnya kita menyadari bahwa masalah anak di sini. Kemampuan komunikasi dan kolaborasinya, apalagi online. Bagaimana kita membuat kegiatan online yang tidak hanya untuk belajar, tapi ada kegiatan lainnya. Sebagai contoh, jadi mungkin teman-teman di SMA Lab bisa berpikir nanti, misalnya tiap wali kelas, tiap kelas bikin acara kelas bagaimana, khusus untuk membangun hubungan antara wali kelasnya, antar siswanya dengan teman-temannya, itu bagaimana. Ini juga penting supaya mereka lebih siap untuk belajar online. Ya, dari saya itu saja Pak Fafa. Terima kasih hari ini ya.